Selamat datang pada slide An Approach to the Analysis of Political System by David Easton Part 2. Enjoy! Nah, sekarang saya akan bahas input. There are two basic of input that are demands and support. Demands itu adalah tuntutan, kebutuhan, kepentingan perseorangan maupun grup di dalam masyarakat yang belum terpenuhi. Contohnya adalah pada Undang-Undang Cipta Kerja. Investor punya kebutuhan akan kepastian jaminan hukum, kemudahan perizinan agar investasi mereka terjamin, dan perlindungan agar usaha mereka tetap profitable. Gayung bersambut, pemerintah juga membutuhkan pemasukan dari investasi asing maupun dalam negeri untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi atau bahkan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi yang berbeda, ada kelompok buruh memiliki kebutuhan agar Undang-Undang Cipta Kerja justru tidak dibahas atau tidak disahkan. Mengapa? Karena bagi buruh, Undang-Undang Cipta Kerja justru akan menghapus jaminan kesejahteraan mereka sebagai tenaga kerja. Nah, 3 aktor yang saya jelaskan tadi itu sama-sama memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan yang belum terpenuhi itu dinamakan sebagai demand. But wait, Easton said not all demands can become input. Only where wants require some special organized effort on the part of society to settle them authoritatively. Jadi, hanya demands yang diupayakan secara terorganisasi kepada lembaga otoritatif lah yang bisa menjadi sebagai input di dalam sistem politik. Saya garis bawahi adalah special organized effort dan authoritatively. Maksudnya apa sih, Bu? Baiklah. Contohnya, sebenarnya contoh yang saya jelaskan tadi, demand mengenai Undang-Undang Cipta Kerja merupakan demand sebagai input di dalam sistem politik. Mengapa? Karena ada upaya secara terorganisir. Apa buktinya? Pengusaha melalui Kadin melakukan komunikasi dengan lembaga otoritatif, yaitu pemerintah, kepresidenan sebagai eksekutif, partai politik, dan lembaga legislatif. Mereka terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh juga melakukan komunikasi dengan partai politik, dengan lembaga perwakilan untuk menyampaikan kebutuhannya. Pemerintah juga menyampaikan kebutuhannya dan mengkomunikasikannya dengan lembaga perwakilan sehingga terciptalah masuklah Undang-Undang Cipta Kerja di dalam prolegnas. Nah, ini yang dikatakan sebagai demand as an input. Lalu, bagaimana atau seperti apakah dimensi yang tidak menjadi input atau tuntutan yang tidak bisa dikatakan sebagai input di dalam sistem politik? Oke, saya beri contoh ya, tolong disimak. Misalkan, sekelompok mahasiswa di depan gerbang Untirta berorasi tentang pentingnya kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada petani. Mereka berorasi menjelaskan betapa petani di Indonesia itu hidupnya tertindas, miskin, tanah mereka dirampas. Serius ya? Serius kan? Isu yang dibahas oleh mahasiswa itu sangat serius. Faktanya ada faktanya. Tapi apakah kebutuhan yang belum terpenuhi itu telah menjadi input di dalam sistem politik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tidak menjadi input bila
Sekelompok mahasiswa tersebut hanya melakukan orasi tanpa melakukan komunikasi politik kepada lembaga-lembaga yang membuat kebijakan. Bisa menjadi input bila mereka berorasi dan juga melakukan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga otoritatif. Bisa gubernur, bisa DPRD, bisa presiden, bisa DPR. In so many ways. Nah, itu contoh yang agak-agak berat ya. Contoh sederhana seperti ini. Kamu ngedumel, ih kenapa ya di kelas ini gerah, AC-nya kurang dingin. Terus kalian ngobrol satu sama lain, iya AC-nya kurang dingin. Itu adalah tuntutan? Iya, tuntutan as a demand. Tapi apakah masuk dalam input sistem politik yang ada di kampus? Belum. Mengapa? Karena Anda hanya bercerita sendiri dengan teman-teman sendiri, tidak menyampaikannya kepada lembaga yang berwenang. Itu analoginya, analogi yang sangat sederhana. Jadi, kalau kita menemukan ada tuntutan-tuntutan masyarakat dan hanya berhenti pada obrolan-obrolan di warung kopi maupun di warteg atau di perkumpulan-perkumpulan biasa dalam ruang publik, itu belum dapat dikatakan sebagai input di dalam sistem politik. Saya ulangi lagi bahwa not all demand can become input. Only where ones require some special organized effort on the part of society to settle them authoritatively. Selanjutnya, demand terbagi ke dalam dua karakteristik. Satu, external demands are formed by environment, such as ecology, economy, culture, personality, social structure, and demography. Jadi, ada demands yang memang terbentuk akibat pengaruh lingkungan, baik lingkungannya luar negeri maupun lingkungan dalam negeri. Nah, di dalam lingkungan itu ada ekologi, sistem ekonomi, sistem budaya, social structure, dan so on and so on ya. Karena sistem politik merupakan subsistem sosial ya. Nah, contohnya tuh seperti apa? Nah, contohnya pada Undang-Undang Cipta Kerja lagi nih, biar nyambung. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kamu rajin baca media, kamu pasti tahu deh kalau buruh salah satu tuntutannya adalah agar UMR itu tidak dihapus pada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya mau bahas UMR. Apa sih UMR? UMR adalah upah minimum regional. Nah, mengapa regional ya? Nah, kebutuhan UMR itu sebetulnya lahir dari perbedaan lingkungan. Ya, perbedaan apa? Lingkungan yang mana? Lingkungan ekonomi, sosial, budaya yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, perbedaan lingkungan tersebut menyebabkan terjadinya biaya hidup yang berbeda-beda. Contoh, biaya hidup di Jakarta, di Kalimantan akan berbeda dengan biaya hidup atau cost living di Jogja atau di Banten. Nah, makanya UMR Jakarta itu lebih tinggi dibanding Banten karena harga atau inflasi di Jakarta, di Kalimantan itu jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah Jogja atau Jawa. Ya, contoh lainnya misalnya tuntutan tentang harga BBM. Di Papua harga BBM itu bisa 10 kali lipat dari harga di Jawa. Mengapa demikian? Karena ada faktor demografi yang berbeda. Di Jawa, karena jalannya lurus, tidak banyak bukit dan gunung, antara kecamatan, antara kabupaten, antara provinsi, itu mudah diakses, sehingga cost production atau cost transportasi BBM-nya lebih murah dan harganya lebih murah.
berbeda dengan di Papua. Nah, akibatnya lahirlah kebijakan di mana di Papua harga BBM itu disamaratakan atau ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu yang disebut, itu adalah contoh dari demands atau external demands ya yang terbentuk akibat pengaruh dari environment. Selanjutnya, yang kedua, internal demands. Internal demands are occurred from within the political system itself. Ya, jadi bukan dipengaruhi oleh lingkungan, melainkan lahir daripada interaksi yang terjadi antara unsur-unsur politik, ya, unsur-unsur atau bagian-bagian sistem politik. Contohnya apa? Pada Undang-Undang Cipta Kerja, saya balik lagi nih ke Cipta Kerja supaya sama ceritanya. Salah satu unsur sistem politik seperti kita ketahui adalah pemerintah. Pemerintah menyampaikan kebutuhannya pada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa kebutuhannya? Dia menyampaikan nih kepada rakyat, kata pemerintah bahwa kita membutuhkan undang-undang ini sebagai upaya untuk memenuhi atau untuk meningkatkan target capaian pertumbuhan ekonomi. Jadi internal demand itu contohnya seperti tadi bahwa muncul berasal dari within the political system itself. Oke, gambar ini adalah gambar yang menegaskan bagaimana model arus sistem politik ya. Di sini Anda dapat melihat bahwa secara jelas bahwa lingkungan mampu mempengaruhi mekanisme input. Selanjutnya, setelah bicara tentang demands pada sisi input, ada juga support. So, apa itu support? Support adalah dukungan. Jadi, Easton bilang begini. Ini saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri ya. Persepsi saya bahwa demands itu seperti bahan mentah untuk membuat produk namanya keputusan dan kebijakan, atau dalam sistem politik itu adalah bagian dari output. Sedangkan support adalah bahan bakar agar sistem politik itu tetap beroperasi. Oleh karena itu, David Easton menyatakan input of demands alone are not enough to keep a political system operating. They are only the raw material out of which finished products called decisions are manufactured. Jadi, demands itu bahan mentah untuk membuat keputusan dan kebijakan, sedangkan support itu bahan bakar agar sistem politik itu tetap beroperasi. Nah, support itu apa sih? Support itu energy in the form of actions or orientations, promoting and resisting a political system. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya, disimpulkan dan kita comparing dengan gambar, support itu lahir setelah decisions. Jadi kalau ada di gambar, ada panah tuh dari output, balik lagi ke input, yang ada tulisan namanya feedback. Nah, itu adalah support. Oleh karena itu, support itu bisa berupa aksi maupun orientasi mendukung, atau aksi maupun orientasi yang bersifat resisting atau menolak political system. Bingung ya? Oke, saya jelaskan ya. Contoh. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja sedang dibahas, maka akan muncullah demands, ya. Bahkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini dibahas, sebetulnya embrio Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa ada karena adanya raw material from demands, whether it's from government or from investor gitu ya, maupun dari buruh.
Lalu dibahas, lahirlah decision nih kemarin diketok palu, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bahkan sebelum decision-nya itu terjadi pun sudah ada sebetulnya support. Supportnya ada dua kubu, ada yang supportnya promoting, mensosialisasikan, mendukung ya. Ada juga yang resisting a political system. Kamu tahu nggak? Seharusnya tahu kalau sering baca media. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, yang menolak itu banyak. Melalui aksi demonstrasi, melalui aksi petisi, bahkan ada yang melakukan, judicial, eee, tuntutan secara yudisial di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi support itu adalah energi yang berbentuk aksi maupun orientasi. Nah, support itu bisa mendukung sistem politik atau menolak sistem politik. Contoh apa lagi ya kira-kira yang promoting sistem politik? Contoh misalnya, uh, you are so in love with Jokowi, you are so fit in with everything that Jokowi do and did, dan itu terpatri dalam alam bawah sadarmu, dalam benakmu, maka support yang muncul, perilaku yang muncul nanti adalah kesetiaanmu terhadap sistem politik yang diciptakan oleh Jokowi. Maka perilakunya bisa jadi adalah dengan sosialisasi, misalkan ada program apa kamu sekarang nih sering nih di profil picture-nya gitu ya, ada background-nya apa, misalnya mendukung vaksinasi gitu. Itu kan salah satu program daripada Jokowi. Nah, itu adalah support, promoting, the system politik. Jadi kamu mendukung kebijakan, mendukung decisions yang dibuat oleh sistem politiknya Jokowi. Tapi kalau kamu misalnya contohnya resisting itu saya bahas dulu yang promoting. Selain itu misalnya Anda akan memilih partai politiknya. You will close your eyes with the berita bahwa banyak yang sekarang kader PDIP ditangkap oleh KPK akibat kasus korupsi, tapi kamu akan menutup mata dan telinga dan tetap setia memilih partai tersebut. Itu adalah sikap support terhadap sistem politik. Karena kamu merasa apa yang dilakukan oleh sistem politiknya Jokowi itu fit in dengan jiwa kamu, dengan pemikiran kamu, dengan persepsi kamu, cita-cita kamu, sebagai rakyat di Indonesia ya, yang berada pada sistem politik di Indonesia. Nah, kalau yang resisting a political system, contohnya adalah, wah, saya sudah muak deh dengan presiden di Indonesia. Saya sudah tidak suka dengan apapun kebijakan yang dihasilkan, nggak merubah nasib saya. Sehingga menjadi yang muncul, sikap yang muncul, aksi yang muncul adalah tidak mau mengikuti, tidak mau memberikan hak suara, tidak mau ya memberikan hak suara pada saat pemilu. Golput misalnya. Atau, aku nggak mau bayar pajak lagi. Atau, aku mau mogok belajar, mogok kerja. Itu adalah bentuk resisting terhadap political system. Dan itu bisa menghancurkan keberadaan sistem politik ya. Bisa berefek kepada keberlangsungan sistem politik yang sedang berjalan. Ya, gitu. Jadi itulah bedanya support dan demand, lalu bedanya support promoting dan support resisting. Nah, pertanyaannya, mengapa sih support ini adalah bahan bakar pada sistem politik? Ya, mengapa ini menjadi bahan bakar sistem politik ini terus beroperasi? Sistem politik itu kalau kamu bisa lihat pada gambar, itu kayak lingkaran yang nggak ada putusnya.
ya, lingkaran yang tidak ada putusnya. Kalau misalnya decision terhenti lalu tidak ada feedback dari masyarakat, tidak ada dukungan dari masyarakat, sistem politik itu akan terhenti, tidak akan bisa berjalan. Jadi, feedback itu sangat penting untuk menciptakan tuntutan yang baru. Misalnya Anda sepakat dengan kebijakan Jokowi tentang vaksinasi, maka Anda akan memberikan dukungan kepada Jokowi. Nah, ketika dukungan itu nyampe kepada Jokowi, maka Jokowi akan meneruskan kebijakannya, gitu. Tapi kalau misalnya Anda menolak, maka sistem politik akan memberikan, feedback kembali gitu ya, bahwa apakah vaksinasinya dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Jadi input itu infinite sifatnya. Input itu selalu tak terhingga. Nah, kalau tidak ada support, tidak ada input yang masuk lagi ke dalam proses politik. Jadi, sistem politik itu, never ending process, seperti itu. Input sebagai support itu selalu ditujukan kepada 3 objek. Menurut David Easton, ada 3. Yang pertama adalah political community, yang kedua adalah rezim, dan yang ketiga adalah pemerintah. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ketika bicara tentang political community, pasti berhubungan dengan rezim itu sendiri, dan ketika bicara rezim, pasti berhubungan dengan pemerintahan. Contoh adalah di eranya Orde Baru deh. Orde Baru memiliki rezim yang berbeda dengan era reformasi. Di era Orde Baru, seperti yang sudah Anda pelajari, bahwa sistem politik kita itu bersifat agak-agak otoritarian. Nah, untuk mempertahankan otoritariannya, maka rezim menciptakan bagaimana output itu menjadi mekanisme support. Caranya adalah dengan punishment and rewards. Nah, jadi ketika rezim itu mempertahankan sistem rezimnya dengan menggunakan output mekanisme support, punishment, and reward, contohnya itu adalah misalnya dengan memperkuat political community-nya yaitu Golkar. Gimana caranya? Dia memanfaatkan birokrasi, ASN, PNS supaya memilih Golkar. Nah, itu adalah ketika memilih Golkar, artinya ada energi yang didapatkan oleh political community di era Orde Baru itu. Nah, ketika political community-nya mendapatkan energi positif, yaitu promoting, maka pemerintahannya pun yang berdiri pemerintahan sesuai yang diinginkan oleh rezim, yaitu pemerintahannya Soeharto. That's why rezim Soeharto mampu bertahan selama 32 tahun karena dia mampu memaintain sistem politiknya dengan memainkan support mechanism as a tools to maintain their system of politics. Sebelumnya saya sudah bahas bahwa support itu adalah bahan bakar bagi sistem politik agar terus beroperasi. Nah, David Easton mengatakan ada 2 mekanisme supaya support itu bisa mampu memaintain sistem politik agar terus hidup ya, beroperasi. Yang pertama adalah menjadikan output sebagai support. Apa sih, Bu? Jadi, menjadikan output sebagai support. Maksudnya adalah bagaimana pemerintah, lembaga otoritatif, kemudian menciptakan output, decisions, atau policy itu adalah sebagai mekanisme support. Ya. Jadi biasanya itu dengan mengeluarkan decision yang bersifat punishment dan reward. Ya, supaya yang terlibat di bagian input itu memberikan support yang baik terhadap sistem politiknya. Contoh deh, waktu corona terdapat gonjang-ganjing gitu ya. Wah, vaksinasi, takut dan segala macam. Hal yang dilakukan oleh negara adalah mengeluarkan keputusan untuk menggratiskan vaksinasi. Kenapa coba digratiskan? Supaya mendapatkan support, promoting dari rakyatnya. Dapat dukungan supaya sistem politiknya terus berjalan.
Tapi ternyata dengan menggratiskan vaksinasi itu nggak cukup. Banyak orang yang, udahlah, saya nggak mau, takut kenapa-napa, biarin aja gratis juga. Akhirnya muncullah decision selanjutnya, yaitu bagi yang tidak mau divaksin akan dikenakan denda atau PNS akan dikenakan sanksi. Nah, itu adalah bentuk contoh output dijadikan sebagai mechanism of support. Contoh lainnya pada Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memperlakukan contohnya misalnya banyak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja lalu melakukan aksi demonstrasi bahkan baru mengancam akan melakukan aksi demonstrasi. Tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan bahwa berkerumun tidak boleh karena ada corona, menangkap siapapun. Sampai dengan aksi-aksi demonstrasi itu yang ditangkap hampir lebih dari 1.000-an gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah contoh bagaimana sistem politik itu menjaga dirinya tetap berlangsung hidup. Salah satunya adalah dengan mekanisme support, ini menjadikan output menjadi bagian daripada support. Nah, yang kedua adalah politisasi. Apa ini maksud dengan politisasi? Politisasi itu adalah in a way government or regime try to maintain their political system dengan cara menumbuhkan nilai-nilai, sikap, nilai-nilai, ideologi, ide-ide dan gagasan yang kemudian akan tumbuh menjadi perilaku di masyarakat. Nah, hal itu bagian daripada politisasi bagi David Easton itu salah satunya adalah dengan melakukannya sosialisasi politik. Ketika sosialisasi politik itu dilakukan, maka akan muncul perilaku-perilaku support baik support terutama promoting kepada sistem politik. Nah, hal itu disebut sebagai oleh David Easton dinamakan sebagai politisasi. Contohnya apa? Contohnya nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sistem politik bangsa Indonesia, sistem politik negara Indonesia. Nilai-nilai semua rezim apapun pasti akan menggunakan Pancasila sebagai fondasi agar sistem politiknya tetap berlangsung hidup. Maka ketika bicara Pancasila, negara atau pemerintah akan menggunakan seluruh sumber dayanya, baik itu institusi, media, institusi publik tuh kayak sekolah, masjid, gereja, rumah ibadah gitu ya, untuk menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu contohnya. Oke, next, output. Tidak banyak yang saya bahas dalam output karena cukup sederhana untuk memahami output. Apa sih output pada sistem politik? Output itu adalah policies. Output itu adalah decisions. Nah, tidak semua decisions adalah output. Tidak semua kebijakan itu adalah output di dalam sistem politik. Jadi output itu apa? Output itu adalah policy and decisions yang dikeluarkan oleh authoritative institutions. Ya. Kebijakan saya sebagai seorang dosen, apakah itu adalah output? Karena sama-sama kebijakan. Beda, saya bukan lembaga yang memiliki kewenangan. Mengapa hanya lembaga yang memiliki kewenangan yang masuk atau keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga kewenangan dikatakan sebagai output? Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan itu yang mampu mengikat seluruh masyarakat yang ada di dalam sistem politik, yang mampu memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap society.
inside of the system of politics in state. Jadi, output itu adalah policy dan decision yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Selanjutnya adalah karakter sistem politik differentiation within a system. Kita sudah bahas tentang input, bahas tentang demands, bahas tentang support, bahas tentang output, bahas tentang decisions, and then bahas tentang feedback berupa support. Itu menegaskan bahwa di dalam sistem politik itu ada differentiations, di mana unsur-unsur politik itu memiliki fungsinya masing-masing. Namun demikian masih bekerja sama yang mensupport satu sama lain. Tujuannya itu bagaimana merubah, mengkonversi dari input menjadi output. Integration of system. Ini adalah karakter sistem politik yang terakhir yang disampaikan oleh David Easton. Integrasi of system sebetulnya hanya penegasan ya yang dilakukan oleh David Easton. Ketika kita sudah berselancar mulai dari property of identification, lalu masuk ke membahas tentang input, membahas tentang output, dan membahas tentang feedback. Dan kita mengetahui berkesimpulan bahwa masing-masing unsur itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda masing-masing gitu, tapi masih ada kerjasama. Nah, penjelasan itu semua semakin menegaskan bahwa di dalam sistem politik itu ada ciri yang bernama integrasi. Ya, kenapa politik bisa dilihat kehidupannya secara sistem? Karena unsur-unsur yang membentuk sistem politik itu berintegrasi. Oke, sampailah kita kepada kesimpulan. Pada 3 slide terakhir ini merupakan kesimpulan dari part 1 dan part 2. Setidaknya kesimpulannya adalah pertama, dengan demikian, sistem politik itu mempunyai subsistem yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan sistem tersebut senantiasa berinteraksi baik dengan lingkungan internal maupun eksternal. Bahwa sistem politik yang dimaksud oleh David Easton itu sesungguhnya sedang menggambarkan mekanisme converting demands from the society into policies which involve the authoritative allocation of values and further support for the system through a feedback loop. Jadi, yang saya bahas tadi, 4 karakteristik sistem politik David Easton, selain menegaskan bahwa politik sebagai sistem, juga menegaskan bahwa tujuan daripada sistem politik itu adalah bagaimana sebuah mekanisme untuk mengkonversi demands yang berasal dari society, masyarakat, sebagai sebuah input berubah menjadi dikonversi menjadi policy yang melibatkan alokasi nilai-nilai yang dilakukan oleh lembaga otoritatif dan kemudian mendapatkan feedback melalui support. Nah, sekarang kita perhatikan pada slide terakhir gambarnya untuk lebih jauh memahami tentang sistem politik David Easton. Oke, jadi sekarang kita bisa baca deh gambarnya tentang politik sistem David Easton, yaitu bagaimana input bisa berupa demands atau support masuk ke dalam political system, kemudian berubah menjadi decisions, yaitu output, dan dari output itu menjadi feedback dalam bentuk support. Jangan lupa bahwa support itu terdiri dari 2 bentuk. Bisa jadi dia promoting the system of politics atau resisting system of politics.
Nah, proses mekanisme konversi ini dipengaruhi oleh environment. Tadi kita sudah bahas bahwa bagaimana environment itu mempengaruhi pada sisi input. Oke, itulah pertemuan pertama kita membahas tentang an analysis sistem politik oleh David Easton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kamu mengisi kolom questions and answer yang telah saya sediakan di Spada. Kalau masih tidak mengerti juga dan tidak puas dengan penjelasan yang saya rekam ini, silahkan kelasnya mengatur apakah perlu diadakan Google Meet atau tidak. Tapi saya berharap jika memang diadakan pertemuan melalui Google Meet atau Zoom, saya berharap tidak lagi dalam bentuk pemaparan, tapi sudah dalam bentuk diskusi di mana kamu bertanya pada saya secara langsung bagian mana yang tidak dipahaminya, maka itu yang akan saya jelaskan supaya lebih interaktif kuliahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.